jujurlah kepada Allah. Jadi jujurlah kepadaku itu, ku di situ Allah ya, bukan ku seperti di lagu. Jadi jujurlah kepada Allah. Cara jujur kepada Allah, kita harus tanya, yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau ada, pasti Allah kasih keajaiban. Contoh, Zakaria. Zakaria tuh doa kan panjang kan, lama banget ya. Berdoa dari sejak beliau muda sampai beliau tua. Tapi coba perhatikan kalimat doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua. Ada dua kalimat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Kalau di surat Ali Imran, Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Kalau di surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Apa rahasia di antara dua kalimat ini? Kenapa Nabi Zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan? Bukan tidak, belum. Kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan? Langsung Allah bilang, fanadathul malaikah. Kalau di surat Maryam, ya Zakaria, langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di dua doa ini Nabi Zakaria udah mulai mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh, ini anak soleha banget, dicinta banget sama Allah, sampai segitu-segitunya Allah memperlakukan anak kecil ini. Anak SD duduk di sebuah ruangan kecil, mihrab namanya, terus lapar, Allah yang ngasih makan, dia belum berdoa, dia lapar doang, Allah langsung datangkan makanan. Dan yang bawa makanan apa? Bukan gosen, malaikat. Dibawa gosen aja bikin kita nyaman kan ya, males keluar, udah aja gosen kan murah ya, tinggal klik. Kalau misalnya nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya. Mudah banget, 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada gosen, malaikat yang datang. Dan makanannya masih hangat, terjamin nggak ada sama sekali penyakit di dalamnya. Dibawa oleh malaikat, dihidangkan depan Maryam, malaikat balik, Nabi Zakaria masuk. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza, kamu dapat dari mana makanan ini? Kan paman belum kirim kan? Ini baru paman bawa. Kata Maryam, huwa min indillah, Allah yang kirim. Anak SD ngomong gitu. Ada nggak anak SD sekarang? Dek, dapat dari mana? Allah yang kirim, Om. Wah, itu soleha banget kan? Tingkat dewa tuh luar biasa. Allah yang kirim. Ya memang nggak ada lagi. Emang adanya cuma di zaman itu. Maryam sampai bilang dari Allah, paman. Allah yang kirim. Dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim, sampai ceramahin Zakaria. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu paman, kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung loh. Bin haitsu la yahtasib. Oh iya ya. Jadi Zakaria dapat taklim dari Maryam. Cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya. Ya Maryam, anna laki hadza, kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim. Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Dan Allah kalau udah ngasih rezeki nggak bisa ditebak-tebak dari mana caranya. Itu kata-kata Maryam. Kagum Zakaria. Duh, pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah, sesoleha ini, soleh. Baru hunalika, saat itu juga di sana Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kayak gitu ya Allah, saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat, katakan ke Zakaria dia akan punya anak persis kayak Maryam, tapi namanya jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yahya. Kalau di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya nggak punya anak? Itu intinya. Jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan, pengen ada qurrata ayun, penyejuk hati apa, pengen bangga-banggaan anak saya sarjana, anak saya apa segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang nerusin dakwah beliau. Karena ada hubungannya dengan Allah kan? Berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa inni khiftul mawali
wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Bukan walada, bukan waliyan. Apa beda waladan dengan waliyan? Waladan cuma anak, waliyan penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di Masjidil Aqsa. Yarithuni, tuh ada lagi kalimat penjelasnya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang mewarisi perjuangan aku, mewarisi perjuangan dari keturunan Yakub dengan keturunan yang luar biasa, orang-orang soleh semua. Maka jadikan dia anak yang Engkau ridhai ya Allah. Langsung Allah ketika dengar kalimat ini, ya Zakaria, langsung dipanggil sama Allah. Itu cara kalau kita pengen dapat kejutan dari Allah. Libatkan Allah dengan niat. Caranya, coba cari apa hubungannya antara maunya kita dengan Allah. Antara proyek kita dengan Allah. Antara usaha kita dengan Allah. Antara permintaan kita, life goals kita dengan Allah. Kalau nggak ada hubungannya, kita disuruh jalan sendiri. Tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita. Ya Zakaria, langsung Allah panggil. Inna nubashiruka bi ghulam. Bahagialah wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Spesifik, luar biasa nih. Dikasih dengan spesifik yang istimewa, bukan cuma nih anak laki-laki yang kamu minta, enggak. Allah langsung kasih tahu anaknya itu kayak gimana. Anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga, anaknya nggak pernah nggak pernah emosian, anaknya nggak pernah baperan, nggak pernah durhaka, nggak gini. Baik banget. Kalau di surat Ali Imran dia siddiqan wa hasuran wa nabiyan, musaddiqan wa hasuran wa nabiyan, anak yang meneruskan perjuangan dakwah, anak yang hasur, menjaga kehormatan, anak yang nabiyan, menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Zakaria mengaitkan keinginannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya satu keinginan, punya satu, bahkan mungkin bukan hope tapi wish, sesuatu yang kadang-kadang kayak nggak kebayang kita bisa nggak sih? Nggak masalah, make a wish, kita bikin sebuah harapan yang menurut kita mungkin gak susah diwujudkan, tapi ketika sebuah harapan yang kita anggap sesuatu yang gak mungkin dilibatkannya kepada Allah, apa sih yang gak mungkin buat Allah? Apa sih yang sulit buat Allah? Bukankah semuanya itu ada dalam pengaturan Allah? Biyadihil mulk. Arti biyadihil mulk, semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau diapain, caranya di sini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.